Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku dimanapun Anda berada? Saya pagi ini sedang berada di Ranai. Ini tepatnya di Geopark Natuna, depan Central Hotel di Ranai, Natuna ya. Oke. Semalam ada yang bertanya kepada saya, ini seorang wanita dari Kalimantan Selatan. Jadi kalau ngakunya suku Banjar. Pak, saya mencintai seseorang dan laki-laki itu sudah bersedia melamar saya untuk serius saya dijadikan istrinya, dan kami pun senang, Pak. Tapi ayah saya melarang karena perbedaan suku. Menurut pengakuan laki-laki yang saya senang itu, Pak, dia berasal dari Medan. Mungkin yang dimaksud suku Batak ya, tapi saya nggak tahu karena Medan ini belum tentu suku Batak juga. Ada Melayu, ada Jawa, ada Aceh, karena memang Medan tuh pertama banyak orang Tran, yang kedua banyak dari Aceh, tapi intinya dia mengaku dari Medan. Saya tidak bermaksud suku apa, tapi intinya perbedaan suku. Lalu benar, Pak, kalau kita menikah dengan beda suku, nanti rumah tangga ini akan bermasalah terus. Begitu kata orang tua saya, Pak. Ini juga yang dialami oleh saudara saya, artinya kakak saya yang sudah lebih menikah dengan dulu, yang menikah dengan Indonesia Timur, beda suku juga, Pak, yang pada akhirnya cerai 3 tahun yang lalu. Lalu apakah kalau saya menikah dengan beda suku, apa betul-betul rumah tangga ini bermasalah terus? Begitu kata ayah saya. Demikian, terima kasih atas jawabannya, Pak. Oke, baik. Betulkah nikah beda suku akan selalu bermasalah dan tidak sakinah mawaddah warahmah, yang pada akhirnya tertimpa musibah, ujung-ujungnya perceraian? Benarkah demikian? Nah, ini pertanyaan yang menarik, dan ini banyak juga yang dialami oleh mereka yang mau menikah. Karena kadang-kadang orang tua ini, nak, kamu boleh merantau kemana saja, kalau mau cari jodoh, cari yang satu suku dengan kita ya, jangan dengan yang lain. Oke, begini, agama itu tidak mensyaratkan nikah itu harus satu suku. Yang ngunci itu satu agama, itu jelas. Kalau beda agama itu pasti tidak boleh, walaupun ada yang membolehkan ya, terutama dengan ahli kitab, tapi ini kontroversi. Tapi intinya ya harus satu agama. Tetapi dalam panduan kita mencari jodoh atau menentukan jodoh, kita disunatkan mencari yang sekufu. Itu apa sekufu itu? Sekufu itu sepadan. Sekufu itu satu pemahaman. Sekufu itu bisa seumuran. Jadi gini, sekufu itu kan bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya itu sepadan. Tapi ini bukan wajib ya, ini hanya disunahkan. Maksudnya begini, kalau laki-lakinya sarjana, minimal istrinya SMA. Ya, sekufu itu seimbang sebenarnya. Tapi tidak harus ya. Kalau laki-lakinya itu 50, ya perempuannya paling tidak 47. Artinya selisihnya nggak jauh beda.
Nah, termasuk salah satunya adalah satu suku. Sebenarnya bukan satu suku, lebih tepatnya satu budaya. Satu budaya ini kan belum tentu satu suku. Oke. Kenapa pentingnya seimbang? Kenapa pentingnya sepemahaman? Nah, ya karena memang perbedaan suku itu kadang menimbulkan masalah tersendiri kecuali kita paham. Makanya disebut sepemahaman. Sebenarnya lebih tepatnya pada sepemahaman, bukan satu suku. Makanya banyak orang, kalau orang Jawa lebih baik dengan orang Jawa, kalau Sunda dengan orang Sunda, kalau Padang dengan orang Padang, kalau Madura dengan Madura, kalau Batak dengan Batak, Flores dengan Flores. Itu yang terjadi pada kita. Tapi itu tidak harus. Mengapa tradisi kita mengharuskan satu suku? Ya karena saling paham, saling memahami tradisi kebiasaan masing-masing. Tapi ingat, tidak harus satu suku. Yang wajib itu sebenarnya sepemahaman, saling paham. Contoh, kalau orang Jawa mau menikah dengan orang Minang atau Sumatera Barat, suku boleh beda, tapi orang Jawa ini harus memahami dan menghargai orang Minang. Itu yang wajib. Begitu juga sebaliknya, orang Minang ini kalau mau menikah dengan orang Jawa ya wajib menghargai orang Jawa. Lalu apakah ada perbedaan setiap suku itu? Ya pasti ada lah, namanya budaya. Contoh, ini contoh ya. Misalnya kalau suami kita orang Jawa, ya Jawa ini Solo, Jogja pula, yang lembut. Nah, kalau orang Jawa duduk seperti saya ini, laki-laki ya, itu nggak boleh istri itu lewat depan kita dengan tidak pamitan dan tidak membungkukkan punggung. Itu istri kurang ajar. Makanya kalau orang Jawa tentu diwajibkan istri atau orang yang lebih muda, iya lewatnya jangan di depan, harus di belakang. Mau lewat depan ya ngomong, misalnya pamit, izin lewat. Makanya kalau di budaya-budaya Jawa, kalau di depan itu misalnya ada suami di ruang tamu ya, ada tamu segala macam, itu kadang istri atau yang lain lewatnya pintu belakang. Ya karena memang etikanya begitu, budayanya seperti itu ya. Kalau orang Sumatera, menurut saya, karena saya orang Jawa lahir di Sumatera Selatan, yang penting kepala suami nggak disepak, dah bagus sekali itu. Apa artinya? Bisa nggak kita saling menghargai? Karena budaya itu akan terjadi berbeda. Sebab terkadang kita ini ketika menikah beda suku nih, kalau tidak saling paham itu untuk budaya Jawa kebiasaannya beda. Budaya Kalimantan Selatan atau orang Banjar budayanya beda. Itu ketika kita tidak bisa saling menghargai, itu memang bisa terjadi perceraian. Contoh aja kalau kita orang Jawa asli ya, salaman aja kadang dengan calon mertua itu harus 5 menit, 10 menit. Nah, begitu juga sebaliknya. Coba kalau kita misalnya kalau di Sumatera misalnya, salaman tuh kan paling 1 detik malah. Assalamualaikum, salaman sudah. Tapi kalau di Jawa beda. Nah, jadi jawaban saya kepada Adinda yang dari Kalimantan ini, Kalsel, Pak, orang tua saya melarang saya menikah beda suku. Pertanyaannya, benarkah kalau menikah dengan beda suku itu akan menimbulkan masalah? Menurut saya, ya belum tentu. Akan timbul masalah kalau kedua belah pihak tidak saling menghargai. Ya, yang harus saling menghargai bukan hanya kita ya, bukan hanya pihak perempuan. Yang bertanya kan pihak perempuan. Tanya dulu calon suamimu, bisa nggak memahami budaya Banjar? Bisa nggak memahami budaya dirimu sebagai pihak wanita? Kalau dia memahami, menghargai, bisa mengikuti, ya nggak masalah. Begitu juga sebaliknya, dirimu sebagai perempuan ya harus menghargai budaya Medan, ikuti sukunya, pelajari kebiasaannya seperti apa, caranya makan, caranya berpakaian, caranya berkomunikasi, cara bergaul di masyarakat, harus bisa.
Ketika ngotot-ngotot, orang Medan tak mau menghargai orang Banjar tak bisa menghargai orang Medan dalam kaitan rumah tangga. Menikah ini kan bukan hanya menyatukan dua orang atau suami istri, tapi menikah ini sebenarnya adalah menyatukan dua keluarga besar. Iya, suami istrinya nggak masalah, tapi keluarganya bagaimana? Intinya boleh menikah beda suku, tetapi harus saling memahami budaya dan menghargai budaya pasangan masing-masing dan memakluminya ketika terjadi perbedaan. Saya kira itu jawaban saya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.